Halo, selamat sore Tribuners. Bagaimana kabar Anda di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tribuners semua di rumah, saat ini saya kembali lagi bersama saya dengan Aldi Bimantara terkait dengan program Papua Corner edisi Kamis 8 Desember 2022. Ini kita akan membahas suatu topik yang tentunya menarik begitu terkait dengan fokus PUPR Kabupaten Jayapura untuk menunjang infrastruktur Kabupaten Layak Anak. Nah, Tribuners semua di rumah, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2014 lalu, ini Kabupaten Jayapura dicanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak. Dan tentunya ini menjadi Kabupaten Layak Anak ini dalam kepemimpinan Bupati Jayapura Matius Awetau telah ada sejumlah infrastruktur juga tentunya penunjang untuk sebagai penunjang Kabupaten Layak Anak ini yang diakomodir oleh Dinas PUPR Kabupaten Jayapura. Selain itu Tribuners, memang aspek-aspek non-fisik serta fisik juga menjadi penting sebagai salah satu indikator utama dalam kesuksesan untuk merawat tagline Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten Layak Anak. Untuk membahasnya pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di ruangan ini bersama dengan Bapak Kadis PUPR Kabupaten Jayapura, Bapak Alpius Toam. Bapak selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak Bapak sudah menyambut kehadiran kami tim Tribun Papua di kantor Bapak langsung ya. Kita hadir langsung lebih dekat dengan narasumber kita yang mungkin kesehariannya tentunya banyak kesibukan, tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu Bapak pada kesempatan sore ini. Bapak, sebelum mungkin kita masuk ke dalam pembahasan yang agak sedikit lebih serius ini Bapak, mungkin mau menyapa-nyapa Tribuners semua di rumah, khususnya mungkin warga Kabupaten Jayapura, Bapak silakan. Iya, warga Tribunas Kabupaten Jayapura yang kami hormati. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan saya Alpius Toam, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura. Baik, wah ini Bapak namanya semangat sekali ya Bapak ya, memang, tapi tidak jadi masalah karena memang nanti akan ada sektor pendidikan juga yang akan kita tentunya sedikit singgung begitu ya Bapak ya. Oke, baik. Nah Bapak, mungkin terkait dengan Kabupaten Layak Anak tadi nih Bapak, ini menjadi salah satu pointer yang penting juga ini, di mana tentunya dalam 10 tahun kepemimpinan Bapak Matius Awetau ini, tentunya Kabupaten Layak Anak juga menjadi salah satu tagline yang begitu disorot gitu, menjadi strength point. Nah Bapak, sebagai Kadis PUPR Kabupaten Jayapura sendiri, Bapak bagaimana sebetulnya dalam perjalanan waktu ini Bapak melihat peran PUPR juga terhadap penyediaan infrastruktur penunjang ataupun infrastruktur dasar Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten Layak Anak, mungkin dari sisi akses jalan, kemudian air bersih, jamban, dan juga sekolah, mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners semua di rumah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan apa yang tadi disampaikan menyangkut dengan Kabupaten Layak Anak. Kebetulan saya pada awal kepemimpinan Bapak Bupati Matius Awetau, saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Baik. Dan pada saat itu beliau mencanangkan Kabupaten Layak Anak di tahun 2014. Waktu Bapak masih menjabat sebagai Kadis. Saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Dan saya ingat persis bahwa yang terlibat memang secara langsung itu diantaranya Bapeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lintas sektor terkait. Dan cukup signifikan perkembangan Kabupaten Layak Anak menyiapkan infrastruktur kebutuhan anak, termasuk sekolah, dan beberapa program pendukung yang dilakukan oleh Bapak Bupati dalam kepemimpinannya. Programnya diantaranya setiap kampung wajib memiliki pendidikan anak usia dini. Jadi satu PAUD. Satu PAUD. Ya, minimal satu PAUD di setiap kampung. Di setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Jayapura. Saya konfirmasi dulu Bapak, mungkin untuk di Kabupaten Jayapura sendiri total kampung ada 134, betul ya Bapak? Oke, baik. Jadi memang di 134 kampung ini harus ada satu PAUD minimal. Ya. Baik. Itu kemudian penerapannya itu seperti apa Bapak? Mungkin untuk di lapangan apakah menemui kendala atau seperti apa? Sepengetahuan Bapak. Jadi pada saat disampaikan itu menjadi kebijakan Bupati yang kemudian disampaikan melalui surat edaran Bupati kepada seluruh kampung-kampung melalui Kepala Distrik, bahwa setiap kampung wajib harus mendirikan satu unit PAUD yang boleh dikelola oleh pemerintah desa atau pemerintah kampung atau lembaga lain yang misalnya keagamaan, boleh mereka mendirikan PAUD. Oke, baik. Jadi memang
programnya jelas sekali ya untuk menunjang sebagai kabupaten layak anak ini. Tentunya kita berikan apresiasi juga bahwa ini tidak mudah ya, karena dalam masa kepemimpinan beliau mampu untuk menargetkan itu dan hasilnya tercapai ya Bapak. Ya, karena salah satu program beliau adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura. Dan memang segmen yang paling awal itu adalah anak. Baik. Maka itu selain program itu juga ditunjang, ada juga program lain yang dikucurkan di sekitar tahun 2016. Sekitar itu di dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Yaitu 1000 hari kehidupan pertama. Nah, itu juga program pemberian gizi terhadap ibu hamil, tapi juga anak dari usia 0 tahun sampai dengan 3 tahun. Itu diwajibkan untuk memberikan perhatian. Nah, itu bagian dari untuk mendorong Kabupaten Layak Anak. Jadi memang untuk tetap mempertahankan atau eksis dengan tagline Kabupaten Layak Anak, tentunya faktor pendidikan juga menjadi penting ya, karena bagaimana sarana anak itu berkembang tentunya melalui ranah pendidikan begitu ya, pendidikan formal maupun pendidikan informal begitu ya Bapak ya. Namun mungkin adakah program-program lainnya juga nih Bapak yang tentunya dikucurkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, dan mungkin dalam masa kepemimpinan Matius Awaito Bapak Bupati Jayapura kita tercinta ini telah ada hasil yang dilihat signifikan begitu. Iya. Sepintas bisa dapat kita amati karena beliau punya program itu lebih banyak pada kegiatan non fisik, ya, non fisik, sehingga secara fisik memang tidak kelihatan, tetapi banyak hal dari program-program yang sangat mendasar sekali untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jayapura itu sudah dilakukan. Nah, yang tadi kita bahas itu termasuk juga di pendidikan, salah satunya adalah program literasi baca tulis kelas awal di sekolah dasar untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu juga salah satu program. Kemudian diantaranya adalah pengadaan tenaga guru untuk mengisi formasi guru pada sekolah-sekolah di daerah pinggiran dan terpencil. Karena dari hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil analisa yang dilakukan terhadap angka putus sekolah, yang lebih banyak itu di daerah terpencil. Atau daerah pinggiran. Daerah pinggiran dan terpencil. Nah, itu disebabkan karena memang kurangnya tenaga guru. Sehingga tidak memberikan pendidikan secara maksimal pada pendidikan dasar di daerah pinggiran dan terpencil. Itu sebabnya pada tahun 2015 itu kemudian ada pengadaan tenaga guru yang sampai dengan tahun 2019 itu mencapai 500 tenaga guru yang dibiayai melalui dana otonomi khusus. Ya, kebetulan karena saat itu saya memimpin di Dinas Pendidikan, jadi saya tahu persis itu dilakukan. Nah, salah satu program yang menjadi percontohan di Kabupaten Jayapura adalah literasi baca tulis pada kelas awal di sekolah dasar. Baik, jadi memang tadi lagi-lagi faktor pendidikan. Namun tadi ada yang menarik yang Bapak sampaikan itu terkait dengan program ataupun fokus utama dari Bapak Bupati Jayapura Matius Awaito ini terkait dengan lebih condong ataupun lebih memprioritaskan, mungkin bisa dikatakan seperti itu, ke aspek non fisik, peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kalau kita ketahui bersama bahwa Dinas PUPR ini kan lebih condong ataupun lebih fokus kepada aspek fisiknya, tanda kutip gitu mungkin ya, ataupun lebih dominan begitu di situ. Tapi bagaimana menerjemahkan antara amanah Pak Bupati ke dalam program-program eksekusi program-program yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Jayapura? Silakan Pak. Iya, jadi karena lebih banyak itu berbicara tentang bagaimana mendorong sumber daya manusia orang asli Papua di Kabupaten Jayapura itu ditingkatkan. Maka dari program Kabupaten Layak Anak, kemudian sekolah-sekolah itu juga menjadi perhatian. Saya menjabat di Dinas Pendidikan itu selama 6 tahun 7 bulan. Dan itu kami membangun unit sekolah baru di Kabupaten Jayapura itu sebanyak 17 unit. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu tersebar secara merata di seluruh Kabupaten Jayapura. Artinya contoh seperti di Kaure pada saat itu belum ada SMA. Karena itu di tahun 2016 kita bangun SMA di sana. Termasuk juga SMK, salah satu SMK penerbangan yang ada di distrik Waibu. Itu juga salah satu program yang kita dorong.
mengapa itu menjadi prioritas? Karena supaya semua anak-anak yang dari SD kemudian masuk ke SMP dan SMA SMK itu bisa terpenuhi. Termasuk juga di AIRU kita juga bangun SMP pola asrama yang kita lakukan, karena ini memang daerah terpencil. Lebih banyak anak putus sekolah di sana karena setelah tamat SD mereka kirim ke kota Jayapura dan juga ke Kabupaten Jayapura, sehingga mengalami kesulitan sehingga terjadi angka putus sekolah yang cukup tinggi. Jadi memang untuk menjadi kabupaten layak anak tetap mempertahankan yang eksistensi tagline itu tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya ini Bapak tadi yang Bapak juga mungkin singgung soal tadi ya distribusi anak sekolah ke kota gitu. Ini juga tentunya menjadi salah satu faktor adalah akses jalan ya Bapak. Ya. Karena antara dari mungkin dari kampung ke distrik, ibu kota distrik, kemudian dari ibu kota distrik ke ibu kota kabupaten seperti itu. Ini kan tentunya mungkin jalan juga menjadi salah satu yang pointer yang penting begitu ya Bapak ya. Bagaimana kemudian di dalam kepemimpinan Bapak juga sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura akses jalan di daerah-daerah hinterland ataupun daerah-daerah belakang ataupun kita bisa bilang daerah-daerah pinggiran gitu. Karena kita ketahui secara bersama bahwa Kabupaten Jayapura ini kan secara geografis Danau Sentani gitu ya, kita tahu. Bagaimana akses jalan sejauh ini Bapak untuk dari daerah-daerah pinggiran, misalnya dari daerah Depapre ke ibu kota kabupaten seperti apa? Iya. Ketika saya ada di PUPR di tahun 2019, fokus utama pada saat itu adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur jalan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 di tahun 2021. Dan itu semua jalan di kota dalam dukungan pembiayaan baik APBN maupun APBD provinsi, APBD kabupaten, hampir sebagian besar di dalam kota terpenuhi. Itu karena memang ini hajat nasional, karena itu menjadi fokus. Tapi kemudian menjadi prioritas kita adalah bahwa infrastruktur dasar yang kita siapkan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, jalan ini menjadi penting sebagai akses untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contoh, saat dari tahun 2019 kita berjuang untuk bagaimana jalan Kemiri Depapre ini akses untuk pelabuhan, tetapi juga di sana ada banyak tempat-tempat wisata yang sampai saat ini juga masih belum bisa optimal karena kondisi jalan. Nah, ya puji Tuhan di tahun akhir tahun 2022 ini kemudian dari Kementerian PUPR sudah menjawab, mudah-mudahan di tahun 2023 itu sudah mulai dikerjakan. Targetnya sampai dengan tahun 2024 itu bisa dapat tuntas selesai. Nah, itu menjadi prioritas utama kita karena ada pelabuhan. Ketika pelabuhan itu terbangun, maka ada banyak pertumbuhan ekonomi yang nanti akan terjadi, baik terhadap masyarakat di sekitar pelabuhan, tapi juga kabupaten secara keseluruhan. Dan pelabuhan Peti Kemas itu secara tata ruang, rencana tata ruang wilayah juga itu termasuk dalam kawasan strategis ya Bapak ya? Sudah. Sehingga memang tentunya ini menjadi prioritas juga ya Bapak ya? Iya. Oke. Kita di Kabupaten Jayapura prioritas pertama kita adalah di daerah sekitar Sentani. Itu adalah kota Sentani ini harus memberikan dukungan terhadap pelayanan transportasi udara, lapangan terbang. Nah, itu kemudian juga pariwisata di sekitar Danau Sentani. Itu juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga nanti di tahun 2023 itu juga akan terbangun akses jalan wilayah selatan. Itu untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di sekitar Danau Sentani. Tetapi juga yang menjadi pointer kedua adalah pelabuhan Depapre. Kemudian yang ketiga nanti akan direncana dibangun satu kota baru di sebelah selatan Kabupaten Jayapura yang nanti di dalam program Kementerian PUPR itu masuk di tahun 2025. Pembangunan kota akan mengarah ke sana begitu ya Bapak dan Martia. Nah, karena itu untuk beberapa waktu ke depan ini adalah yang disiapkan adalah SK delinasi terhadap lokasi di mana akan dibangun. Sehingga itu menjadi master plan yang nanti akan disiapkan untuk kemudian penataan kota. Sentani sendiri ini sudah ditetapkan sebagai zona bencana permanen. Zona bencana permanen. Itu berdasarkan hasil penelitian geologi baik dari ITB maupun dari UGM. Nah, ini sudah ditetapkan. Oleh karena itu, cara lain yang harus kita lakukan untuk bagaimana menyelesaikan masalah mitigasi bencana, maka kita sudah harus mendesain dari sekarang untuk mengalihkan jumlah penduduk atau pemukiman yang ada di Sentani yang cukup padat ini
kita akan membuka lokasi baru untuk supaya ini juga bisa sehingga kalau suatu ketika nanti ada terjadi bencana apapun tidak mengalami risiko yang terlalu tinggi. Baik. Nah, ini menjadi perencanaan kita untuk waktu akan datang. Baik. Tapi sudah didorong oleh Bapak Bupati melalui kerjasama dan sudah dipresentasikan di Bappenas dan juga beberapa kementerian terkait. Baik, semoga master plan yang tadi direncanakan juga bisa dapat terwujud ya Bapak ya untuk di tahun berikut-berikutnya. Kemudian Bapak tadi yang menarik yang perkataan Bapak terkait dengan zona bencana permanen. Itu mungkin bisa diinformasikan juga bagi Tribuners semua di rumah, khususnya warga Kabupaten Jayapura. Seperti apa yang didefinisikan sebagai zona bencana permanen ini begitu? Karena seperti kita katakan sebelumnya kan Sentani, Kota Sentani sendiri pernah diterjang banjir bandang gitu ya Bapak. Di tahun 2007. Kemudian jadi kejadiannya berulang-ulang, ada periodik sistematis waktunya begitu. Iya. Nah, mengapa kondisi bencana ini terus terjadi mulai dari tahun 2000? Sebelumnya pun juga pernah terjadi, tetapi yang tercatat di tahun 2007, kemudian di 2011 dan seterusnya sampai kemarin di tahun 2019. Kota Sentani sebenarnya dia akan terletak di mulut sungai yang ada di Gunung Siklon. Semua wilayah di sekitar Sentani dan sekitarnya posisinya ada di wilayah mulut sungai. Sementara posisi Gunung Siklop dengan kemiringan itu 70 sampai 80 derajat kemiringannya. Sementara juga posisi kota ya. Struktur batuan yang ada di Gunung Siklop itu batuan lepas. Jadi kalau sedikit terganggu dia akan longsor terus-menerus. Nah, jadi secara geologi dan juga geografis memang rawan ya Bapak ya? Iya, sangat rawan. Berpotensi sekali. Sangat berpotensi. Baik. Apalagi saat ini kan sementara juga sebagian beberapa masyarakat yang terus melakukan aktivitas di sekitar gunung di Gunung Siklop. Ini untuk jangka panjang sebenarnya juga sangat bermasalah. Nah, karena itu Kota Sentani ini kita juga sudah harus mendesain untuk mengurangi jumlah penduduk tetapi membangun infrastruktur yang saat ini sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Itu adalah pengendalian sungai, kemudian pengendalian air sungai dengan juga dibangun beberapa sabodam untuk menanggulangi kecepatan air, tetapi juga termasuk sedimentasi yang terbawa oleh arus sungai. Baik, Bapak. Jadi memang dengan segala tantangan, kondisi geografis dan juga geologis kita tidak bisa memungkiri Bapak terkait dengan arus mobilitas penduduk. Kita tidak bisa mengontrol itu tentunya karena pasti tentunya Kota Sentani sendiri memiliki daya tarik untuk orang dari luar bermigrasi dan masuk ke dalam untuk menghuni ataupun tinggal begitu di dalamnya. Tapi tentunya apa yang bisa dilakukan tentunya tadi mengarah ke daerah lain begitu ya, pembangunan kota ke depannya begitu ya, seperti tadi Bapak sampaikan. Nah, Bapak ini mungkin terkait juga dengan topik kita terkait Kabupaten Layak Anak. Faktor selain mungkin akses jalan yang berjalan seperti saat tadi kita sudah bahas panjang lebar begitu. Kemudian juga ada akses sanitasi terkait dengan mungkin stop buang air besar sembarangan. Ini juga pengaruhnya terhadap anak-anak khususnya di kampung-kampung yang mungkin belum terjamah sepenuhnya dengan edukasi begitu. Bagaimana dari PUPR sendiri untuk penyediaan infrastruktur layanan dasar khususnya untuk fasilitas sanitasi air bersih? Silakan. Jadi di Kabupaten Jayapura menyangkut dengan stunting untuk mengurangi stunting di Kabupaten Jayapura. Sebenarnya sudah ada kerjasama Bapeda, kemudian dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pemberdayaan Kampung dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Semua ini terintegrasi untuk program. Nah, kami di PUPR sendiri adalah bagaimana menyiapkan fasilitas terutama untuk sanitasi dan air bersih. Ya, yang kita sebut dalam istilah teknisnya SPAM, sistem penyediaan air minum. Nah, itu kita mengikuti terhadap laporan dari Bapeda bahwa daerah-daerah mana yang stuntingnya cukup tinggi. Itu menjadi daerah prioritas yang kemudian kita akan masuk dalam program ini. Baik. Jadi skala prioritasnya melihat data juga dari Bapeda gitu ya. Iya. Karena dinas teknis yang berkewenangan untuk menentukan itu adalah Bapeda. Sehingga Bapeda, kemudian Dinas Kesehatan, lalu juga Dinas PUPR itu sama-sama menetapkan, sehingga dalam pengusulan itu kita sampai saat ini kan masih mendapat dukungan melalui APBN, sehingga kita usulkan dalam dukungan anggaran APBN, sehingga kita dibantu untuk menyelesaikan daerah-daerah di sekitar Sentani kota
dan pinggiran sekitar Danau Sentani, program ini sudah hampir menyeluruh untuk penyediaan air bersih, tetapi juga sanitasi yang sementara kita kerjakan. Memang tidak semua kampung disentuh karena jumlah dukungan yang kita dapat rata-rata 50 unit untuk 100 unit untuk 1 tahun, sehingga itu kita pilih berapa kampung dan daerah mana yang sangat menjadi prioritas, itu kita prioritaskan. Baik, jadi memang walaupun belum menjangkau ataupun mengakomodir semua kampung, tapi progresnya ada ya tadi seperti Bapak sampaikan. Nah Bapak, mungkin selain air bersih, jamban juga ini menjadi salah satu hal yang serius untuk PUPR sendiri bagaimana? Adakah program-program yang menyoroti soal ini atau seperti apa? Ya, jamban dan sanitasi itu sudah menjadi satu paket yang kita kerjakan. Di tahun 2016 dan 2017 itu dari Kementerian PUPR kita hanya dapatkan untuk membangun septiknya saja. Tapi kemudian karena bagian itu tidak cocok untuk kita di wilayah Papua. Karena itu kita mengusulkan bahwa kalaupun nanti diprogramkan, kami di Papua itu harus satu paket. Mulai dari toilet sampai kepada septic tank. Dan memang untuk 2 tahun terakhir ini kita dapat program yang demikian. Dalam mewujudkan program-program tersebut ada kolaborasi dengan mungkin NGO atau sektor-sektor lintas teknis terkait seperti apa? Oh iya, kita dapat dukungan juga dari NGO untuk memberikan dukungan terutama layanan sanitasi. Itu ada dukungan dari NGO ya. Baik Bapak, jadi memang luar biasa sekali. Jadi ada faktor-faktor tadi yang sudah disebutkan itu tentunya untuk menjunjung lagi Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten Layak Anak. Nah tentunya kalau berbicara soal Kabupaten Layak Anak ini menjadi hanya satu aja dari sekian banyak tentunya capaian-capaian yang mungkin dari fisik, walaupun tadi Bapak sampaikan agak minus ya, bukan minus tapi bukan menjadi fokus utama, tetapi non fisik begitu. Tetapi di masa kepemimpinan Bapak Bupati Jayapura Matius Aweito sendiri, apa yang Bapak melihat sebagai strength point atau poin penting kekuatan begitu yang bisa menjadi sebuah legacy ataupun warisan yang setelah beliau meninggalkan tampuk kepemimpinan, orang ataupun warga Kabupaten Jayapura bisa mengingat satu kesan yang positif yang ada, baik itu fisiknya ataupun kesan secara emosional terhadap Bupati Jayapura Matius Aweito. Silakan. Nah, saya melihat semangat dari Bapak Bupati pertama untuk bagaimana mengangkat harkat martabat masyarakat orang asli Papua khususnya di Kabupaten Jayapura itu menjadi prioritas, dan saya lihat juga motivasi utama beliau untuk melakukan itu. Nah, karena itu yang tadi kita bahas soal Kabupaten Layak Anak, itu bagian yang sedang diusung, didorong untuk bagaimana supaya masyarakat adat di Kabupaten Jayapura ini mengalami perubahan-perubahan. Nah, ini yang saya lihat di kepemimpinan Pak Bupati. Oleh karena itu, memang secara fisik kita tidak kelihatan, tetapi apa yang sudah dikerjakan oleh beliau selama memimpin 10 tahun ini, saya pikir sudah menyiapkan sebuah landasan untuk kemudian akan dilanjutkan di kepemimpinan berikut. Yang pertama adalah prioritas orang asli Papua di Kabupaten Jayapura itu menjadi utama. Mengapa? Karena mereka harus menjadi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Kalau masyarakat secara keseluruhan yang ada di kota, kita tidak mengurus pun, mereka akan menyesuaikan diri dengan pola pembangunan yang berkembang. Kita hanya menyediakan ruang saja untuk kemudian mereka berkembang. Tetapi kalau khusus untuk masyarakat asli, ini harus diberdayakan terlebih khusus, ini harus dilakukan pendampingan. Pendampingan ini menjadi kata kunci karena semua hal untuk mengalami perubahan itu harus didampingi sampai mengalami perubahan yang cukup signifikan, dan itu menjadi sebuah perubahan baru. Harus diinternalisasi dulu, lalu kemudian dilepas. Itu nanti dia akan bisa berjalan. Tetapi kalau hanya sekedar program kita kasih bantuan ini, itu tidak akan merubah. Kita tidak akan merubah. Ya, kata kuncinya adalah pendampingan. Sampai mereka bisa mandiri dan kemudian dia bisa melakukan kebutuhan itu menjadi kebiasaan hidup dia. Baru kita bisa lepas. Kalau itu sudah bisa terjadi, saya pikir Kabupaten Jayapura untuk 10-20 tahun akan datang, dia akan mengalami perubahan yang signifikan dan luar biasa.
Baik, jadi memang di masa kepemimpinan Bapak Bupati Jayapura Matius Awito, dasar-dasar itu sudah ada ya Bapak. Jadi tinggal bagaimana pemimpin selanjutnya untuk mengembangkan lagi untuk ke arah yang lebih baik, mana yang masih kurang dibenahi, kemudian mana yang sudah bagus, kemudian ditingkatkan lagi begitu ya tentunya. Itu menjadi strength point juga, dan tentunya ini salah satu kesan juga, mungkin salah satu suksesnya juga terselenggaranya Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara yang seperti beberapa waktu lalu kita ikuti bersama begitu ya. Mungkin Bapak ada punya informasi juga terkait tadi kodifikasi adat seperti apa? Iya. Nah, salah satu hasil yang memang kita lihat di akhir tadi yang saya sebutkan non fisik itu, bagaimana Pak Bupati ini dalam kepemimpinannya berjuang untuk mendapatkan kodifikasi kampung adat yang dicatat dalam lembaran negara. Itu ada 14 kampung adat. 14 kampung adat. Dan ini jumlah yang cukup banyak di seluruh Indonesia. Paling tertinggi bahkan. Iya, paling tertinggi. Nah, karena memang ketika dia bekerja di LSM, dia juga pernah mendorong ketika dia masih ada di LSM. Mungkin itulah yang menjadi motivasi dia utama untuk mengerjakan. Sehingga selama 10 tahun ini dia mengerjakan, dan di 10 tahun ini mendapatkan hasil itu, kodifikasi kampung adat. Nah, itu kemudian yang berikut adalah dengan GTMA itu melakukan pemetaan wilayah adat. Wah, itu luar biasa. Dan saya di bagian itu memang acuan jempol untuk Pak Bupati, karena ini selama ini kita tahu bahwa untuk menetapkan batasan wilayah adat, terus kemudian ada investor yang masuk untuk itu selalu berhubungan ditetapkan di Jakarta. Jadi menimbulkan problem bagi masyarakat. Tapi dengan adanya pemetaan wilayah adat ini, sekarang haknya ada di masyarakat adat. Jadi kalau di Jakarta kan masyarakat tidak terlibat langsung. Tidak terlibat tentunya, langsung. Ini juga menjadi salah satu tantangan juga, karena luar biasa kalau bisa mengkodifikasikan 14 kampung adat dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Ini berarti luar biasa sekali ya. Bagaimana perjuangannya, karena kita tahu bersama bahwa kondisi kita di Papua tentunya kalau berbicara wilayah adat, anak adat, ondo api dan sebagainya, tentunya gesekan-gesekannya begitu jelas gitu ya. Tapi bagaimana Bupati Jayapura Matius Awito hadir dan memberikan ruang-ruang berbicara bagi masyarakat adat dan juga anak adat di Kabupaten Jayapura ya Bapak. Saya lihat beliau memang pertama orangnya cool ya. Oke. Dingin, kemudian sabar. Itu yang saya lihat. Tapi di bagian lain saya lihat dia menerobos hal-hal yang berbeda. Yang orang hari ini berpikir sesuatu yang sederhana, tapi sebenarnya itu mengandung inti dari kehidupan kita sebagai masyarakat adat. Jadi bisa disingkat visioner begitu ya Bapak? Iya, oke, visioner. Bapak ini mungkin tidak bermaksud untuk mendahului ataupun berbicara soal politik era 2024, tapi kalau dari Bapak sendiri, kacamata Bapak sendiri sebagai Kadis PUPR Kabupaten Jayapura, yang tentunya dalam seiring berjalan waktu sudah bekerja bersama Bapak Matius, figur-figur seperti apa yang nantinya bisa menggantikan atau setidaknya bisa melanjutkan kepemimpinan dari Pak Matius? Ya, paling tidak dia memahami apa yang dikerjakan oleh Pak Matius selama ini. Ya, itu yang harus dimaknai betul. Nah, dengan begitu dia bisa melakukan analisis 3-4 tahun ke belakang apa saja yang sudah dikerjakan. Terus dia akan memulai dari mana dan kemana, sasarannya seperti apa, itu yang harus diuraikan. Kalau dia bisa menangkap bagian yang sudah dikerjakan dan untuk dilanjutkan, saya pikir itu akan terjadi percepatan seperti itu. Nah, kita berharap untuk pemimpin akan datang dia harus melakukan hal-hal seperti ini, perubahan untuk mendapatkan peningkatan yang signifikan dari apa yang sudah ditinggalkan. Misalnya kampung adat yang sekarang di 14 kampung. Nah, bagaimana kemudian menata kampung-kampung itu untuk melakukan meningkatkan program kampung adat itu. Bagaimana supaya itu menjadi role model. Hari ini kan dia baru berjuang mengusahakan mendapatkan kodifikasi. Tapi belum tersusun secara baik bagaimana bentuk kampung adat. Sehingga orang dari luar datang ke sini, ke Kabupaten Jayapura, kalau dia melihat kampung adat, oh di sini. Nah, ini yang tugasnya. Bahkan menjadi role model tadi yang Bapak bilang itu ya. Ini tugasnya nanti di pemimpin yang kemudian harus mengerjakan itu, supaya benar-benar Kabupaten Jayapura ini harus memberikan warna yang berbeda tentang masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, di Provinsi Papua, dan tetapi juga di Indonesia. Bagaimana kemudian Bapak melihat seorang Bupati Jayapura Matius Awito juga fokus terhadap tadi masalah
anak ini tadi, terkait stunting, masalah-masalah klasik pendidikannya seperti apa. Walaupun mungkin non fisiknya agak tidak terlalu begitu menonjol, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat di rumah, khususnya warga Kabupaten Jayapura terkait kepemimpinan Bupati Jayapura Matius Awito, fokus terutama terhadap masalah Kabupaten Jayapura layak anak ini. Beliau punya pengalaman yang cukup panjang bekerja di lembaga swadaya masyarakat di LSM, sehingga memang memiliki banyak pengalaman untuk melihat kondisi Papua secara keseluruhan. Karena sejak muda memang dia bekerja dengan LSM. Nah, karena itu dia tahu persis kondisi yang harus diselesaikan itu seperti apa. Maka ketika dia diberi amanah oleh Tuhan untuk memimpin Kabupaten Jayapura, dia telah mengerjakan hal-hal yang mendasar. Dan saya pikir ini kalau diteruskan, nanti dia akan menjadi model. Dan saya pikir inilah cara yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus khusus di Papua. Bahwa itu dia menyoroti tentang bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat adat. Seperti itu. Dan saya pikir di Kabupaten Jayapura, Pak Bupati sudah meletakkan dasar yang luar biasa. Hanya tinggal dipoles dan ditingkatkan, itu saja. Baik, Bapak kemudian kembali lagi berbicara ke topik kita terkait dengan Kabupaten Layak Anak tadi, untuk serapan anggaran sendiri untuk aspek-aspek penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti apa di bawah kepemimpinan Bapak Matius Awito. Ya, kalau dari sisi pembagian anggaran sebenarnya ini yang bisa menjelaskan itu mungkin dari Bapeda ya. Karena mereka yang leading sektor untuk mengatur pembiayaan. Nah, tentu saja memang karena tidak maksimal di beberapa tahun terakhir ini, ketika 2019 ada bencana, kemudian datang juga COVID dan seterusnya, sehingga memang tidak maksimal Pak Bupati dalam 3 tahun terakhir untuk menyelesaikan semua program, karena adanya tantangan-tantangan tadi, banjir bandang, kemudian COVID dan seterusnya. Tapi saya pikir sudah maksimal lah apa yang sudah dikerjakan, ditinggalkan untuk kemudian ditindaklanjuti. Hal yang menarik bagi saya di beliau itu adalah tadi konsistensi dia. Konsistensi untuk terus dengan ketulusan hatinya untuk terus membangun, meskipun ada banyak tantangan, cibiran dan macam-macam, tapi beliau tetap senyum dan itu saya betul-betul juga termotivasi lihat beliau punya kepemimpinan luar biasa. Baik, luar biasa sekali ya, dan kita doakan juga semoga Bapak Matius Awito dalam keadaan sehat selalu tentunya. Amin. Untuk rencana-rencana selanjutnya. Kemudian Bapak ini mungkin sangat menarik sekali ya pembahasan kita, namun waktu pula yang membatasi kita tentunya. Mungkin saya ingin meminta dari pembicaraan kita yang singkat, namun saya percaya ini informatif sekali bagi warga Kabupaten Jayapura, apa yang bisa menjadi closing statement terkait juga dengan kepemimpinan Bapak Matius Awito dan juga salah satu keberhasilannya menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten Layak Anak. Silakan. Kalau saya melihat dari semua hal yang tadi kita diskusikan, pertama ya melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Bupati itu menjadi hal yang wajib. Hal yang wajib, pendidikan, kemudian kesehatan, karena kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi Pak IPM Kabupaten Jayapura saat ini di tahun 2021 ini sudah menunjuk pada pada angka 72. Nah, indeks pembangunan manusia. Artinya bahwa itu cukup tinggi. Nah, tinggal bagaimana menata tadi pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Kalau bagian ini disentuh, semua diarahkan, baik infrastruktur dasar diarahkan untuk menangani 3 bagian ini. Saya pikir itu nanti akan terjadi secara signifikan. Tapi dibutuhkan kerjasama, dukungan dari semua pihak, terutama juga dukungan masyarakat adat yang ya notabene juga kita lihat banyak kondisi masalah sosial yang terjadi dalam pembangunan di daerah-daerah tertentu. Tapi saya berharap ke depan di dalam kepemimpinan yang baru ini sudah harus bisa disosialisasi dan bisa diselesaikan bahwa arah pembangunan kita ke depan seperti ini, dan bagaimana keterlibatan masyarakat untuk memberi dukungan supaya capaian kita menjadi lebih cepat, terjadi percepatan.
Baik, closing statement yang sempurna sekali Bapak. Terima kasih banyak dan memang tadi saya mencatat dari obrolan kita juga terkait dengan aspek-aspek non fisik yang tentunya sudah banyak sekali dicapai dari masa kepemimpinan Bupati Jayapura Matius Awetoud di dalam literasi baca tulis juga, kemudian ada kualifikasi 14 kampung adat, kemudian resiliensi juga terhadap bencana dan juga indeks pembangunan manusia dengan skor 72 dan ini cukup tinggi begitu, kategorinya tinggi begitu. Baik, kita doakan tentunya Bapak Bupati Jayapura kita bisa sukses terus ya, walaupun pasca menjadi Bupati Jayapura tentunya bisa sukses dengan kegiatan-kegiatan dan juga rencana-rencananya yang selanjutnya dan selalu diberkati Tuhan tentunya. Baik, terima kasih Bapak Kadis Kabupaten Jayapura untuk waktu dan kesempatan dalam obrolan singkat dalam program Papua Corner. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya Bapak, terima kasih. Dan Tribuners, demikian perbincangan saya bersama Kadis PUPR Kabupaten Jayapura Alpius Tom langsung dari kantor Bupati Jayapura. Terima kasih banyak Tribuners. Tetap terus saksikan program Papua Corner di edisi-edisi berikutnya dengan obrolan-obrolan yang informatif. Saya Aldi Bimantara, mewakili kru dan kerabat redaksi yang bertugas dari Kabupaten Jayapura, Papua, Bumi Kenambai Umbai. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.